Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves. Pengembangan sekolah berbasis aset. Model pengembangan sekolah dalam bingkai sekolah penggerak bersama saya Elias Ricardus Ratu, SPD. Sekolah adalah sebuah komunitas yang di dalamnya merupakan ekosistem yang terdiri atas unsur biotik seperti pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, komite sekolah, atau bahkan segenap stakeholder eksternal sekolah, dan unsur abiotik yaitu bisa berupa sarana prasarana, kurikulum, anggaran biaya, dan lain-lain. Sebagai komunitas, sekolah terbentuk dari kedua unsur tersebut yang dikelola secara lebih terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan. Karenanya, pencapaian tujuan dimaksud merupakan kolaborasi antara semua komponen sistem dalam suatu komunitas tersebut, yaitu komunitas pendidikan sekolah. Pendekatan pengembangan sekolah berbasis aset merupakan bentuk lanjutan daripada pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang biasa dikenal dengan sebutan Asset Based Community Development. Dan pendekatan ini merupakan pola pendekatan yang diperkenalkan oleh seorang Dr. Catherine Kramer, yaitu pola pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Pendekatan tersebut merupakan cara praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, pendekatan ini mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, serta apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pada umumnya, pengelolaan komunitas selalu mendasarkan pemikiran untuk mengembangkan komunitas dengan berbasis masalah. Jauh sebelum pendekatan ini ditemukan dan dijalankan, umumnya hampir semua komunitas dalam program pengembangannya selalu berbasis masalah atau problem atau deficit based thinking. Pola manajemen berbasis masalah ini kemudian membuat orang cenderung berkutat pada masalah, yang jika semakin banyak dan kompleksnya permasalahan, tentu akan berdampak kepada lupa terhadap aset yang dimiliki oleh komunitasnya. Pendekatan berbasis masalah cenderung mendasarkan pemikiran dalam mengembangkan komunitas selalu dimulai dengan analisis terhadap masalah-masalah kontekstual yang dihadapi oleh komunitas yang kemudian dibangun untuk dilakukan proses pemecahan. Pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah ini atau deficit based thinking akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bergerak. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang yang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin kita raih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi yang kita miliki. Dan potensi tersebut tentu mungkin ada di sekitar kita. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Baby, don't you cry for me.
Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan komunitas berbasis aset, masyarakat tidak pernah dibangun dengan berfokus terus pada kekurangan, berfokus terus pada kebutuhan, dan berfokus terus pada permasalahan. Karenanya sekolah sebagai komunitas harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan. Harus bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan aspirasi-aspirasi yang ada. Kekuatan sekolah biasanya berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur-unsur sekolah yang ada. Dan pada tingkat kemampuan mereka akan menyumbangkan kemampuan yang ada pada diri mereka dan aset-aset yang ada untuk dikembangkan agar sekolah akan semakin menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam setiap unsur sekolah, pasti ada sesuatu yang berhasil. Daripada menanyakan ada masalah apa dan bagaimana memperbaikinya, maka lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan lebih banyak hasil lagi. Cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana. Hal ini merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Dengan demikian, peran kepala sekolah menjadi sangat penting dalam mengelola setiap aset sekolah yang ada. Titik awal sebuah perubahan selalu dimulai pada perubahan pola berpikir atau mindset dan perlunya sikap yang positif. Maka saatnya kita wujudkan perubahan dalam lembaga pendidikan kita. Daripada berkutat pada masalah, mari identifikasi semua aset yang ada dan mulailah kita melakukan pengembangan aset-aset tersebut untuk transformasi di lembaga pendidikan kita. Mari wujudkan sekolah kita menjadi komunitas berbasis aset. Baby, don't you cry for